Oke, sekarang saya minta kalian perhatikan nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 2 ini hubungan perbandingan, hubungan atau perbandingan, itu salah satu saja. Kemudian ada kata sambung dengan. Kalau nomor 3 ini ada pengaruh kata sambungnya terhadap. Ingat, ini adalah rumus ya. Kalau hubungan ini pasangannya dengan, bukan terhadap. Kalau dia pengaruh, pasangannya terhadap, bukan dengan. Contoh, tadi sudah saya jelaskan yang nomor 2 dan 3 ada berapa variabel? 2, Bu. 2. 2, Bu. Variabel 2 Dua, itu Bu. yang mana sih? Inilah variabel yang 2 ya. Hubungan dan dengan ini adalah kata sambungnya ya. Variabelnya adalah ini. Contoh di sini metode komunikasi S-bar. Itu variabel pertama. Kemudian variabel berikutnya adalah kualitas kinerja perawat. Sudah tahu variabelnya yang mana? Sudah, Bu. Variabel berarti 2 ya. Pokoknya setelah ada kata-kata hubungan dan setelah ada kata-kata dengan, itu adalah variabel penelitian. Setelah ada kata-kata pengaruh dan setelah ada kata-kata terhadap, itu adalah variabel. Itu catat ya. Itu tidak ada itu di buku. Saya menjelaskan gampangnya. Oke, udah. Kemudian variabelnya tadi ada 2. Sedangkan kita tahu variabel itu dia ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk kalian hanya 2 variabel ini saja yang kita obok-obok. Kita nggak ada cerita variabel perancu ya, Dek. Kita hanya bercerita variabel independen dan variabel dependen. Sudah? Tadi variabel ada berapa? 2, Ibu. Ada 2, Bu. 2, Bu. Bu. Apa saja? Variabel? Variabel Independen dan dependen, Bu. independen. Oke, pintar. Variabel independen itu apa sih? Variabel independen ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Contoh, kalau komunikasi, kalau kualitas kerja ini kan sulit ya kali. Misalkan contoh sekarang yang saya gampang, yang kalian suka. Sekarang yang di pola aktivitas kita yang sehat, bisa nggak olahraga itu menurunkan berat badan? Sesuai dengan teori. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Itu aja bisa, ya. Bu. Itu aja kita pakai contoh supaya kalian paham. Apabila saya tidak melakukan penelitian eksperimen, maka saya cukup membuat judul hubungan. Ya, nomor 2 ini adalah penelitian korelasi komparatif. Kalau nomor 3 ini adalah eksperimen. Saya tadi tertarik nih mau meneliti olahraga apakah benar ya dapat menurunkan berat badan pada mahasiswa ini, kalian tingkat 3. Oh, tingkat 3 rupanya ada yang gendut nih. Sekian persen mahasiswa tingkat 3 itu EMT-nya melebihi. Gitu kan. Jadi misalkan data dasar kalian, data survei kalian lebih dari 50% mahasiswa tingkat 3 itu dia mengalami obesitas. Oke, sesuai dengan data EMT. Maka kamu mau meneliti apakah ada ya hubungannya olahraga dengan berat badan ya. Maka kamu meneliti hubungan aktivitas fisik
dengan berat badan mahasiswa tingkat 3. Sudah? Kalau mau pengaruh, boleh silakan buat pengaruh aktivitas fisik kan, terhadap berat badan mahasiswa tingkat 3. Jadi yang kalau pengaruh nanti diberikan perlakuan. Jadi 1 minggu itu anak yang kalian kelompok intervensi itu harus kalian lakukan perlakuan, mereka harus olahraga minimal sekian jam per hari, 1 minggu berapa kali. Yang satu kelompok lagi kalian nggak lakukan apa-apa, biar aja mau ngapain gitu ya. Kita balik ke hubungan aktivitas fisik dengan berat badan mahasiswa tingkat 3. Maka aktivitas fisik sesuai dengan teori ini adalah mempengaruhi berat badan ya Dek. Meskipun banyak ya faktor yang mempengaruhi berat badan banyak. Ada aktivitas fisik, ada pola makan, ada stres dan lain sebagainya. Tapi kita ambil satu. Saya mau meneliti satu nih variabelnya independen. Saya mau ambil aktivitas fisik saja. Maka saya akan menulis hubungan aktivitas fisik dengan berat badan mahasiswa. Secara teori, aktivitas fisik atau olahraga itu mempengaruhi berat badan. Maka aktivitas fisik itu kita letakkan di variabel apa? Variabel apa yang mempengaruhi tadi? Independen, Bu. Independen, Bu. Coba salah satu karena ada sedikit terpotong nih. Variabel apa aktivitas fisik? Variabel independen. Ya, betul. Variabel independen. Letaknya variabel independen ini adalah setelah kata-kata hubungan, atau setelah kata-kata perbandingan, atau setelah kata-kata perbedaan. Ya, ini variabel independen. Paham? Aktivitas fisiknya di sini. Kalau kita mau melakukan eksperimen, aktivitas fisiknya kan jadi pengaruh aktivitas fisik terhadap BB. Sama, dia adalah variabel independen. Jadi kuncinya ada kata-kata hubungan, perbandingan, korelasi, perbedaan, ditambah variabel independen, ditambah kata sambung dengan, ditambah variabel dependen. Udah ditulis rumusnya? Ulangi, Bu, sekali lagi, Bu. Kata-kata hubungan atau perbandingan atau perbedaan atau korelasi ditambah variabel independen ditambah kata dengan ditambah variabel dependen. Itu judul penelitian. Ya, rumusnya ya. Kalau kalian mau hubungan ya itu. Kalau kalian mau pengaruh ya udah tinggal ganti aja kata hubungan tadi ke pengaruh, kata-kata dengan ini dengan terhadap. Udah paham? Udah? Paham, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Yang jawab kalian-kalian aja. Yang lainnya saya nggak tahu. Paham? Yang lainnya? Paham, Bu. Mudah-mudahan paham. Ya. Itu tadi sudah saya berikan rumus untuk membuat judul. Mau kalian hubungan mau pengaruh ya. Berarti kalau ada judul hubungan atau pengaruh, di dalamnya ada berapa variabel tadi? 2, Bu. 2, Bu. Oke, variabel apa? Independen dan dependen. Oke, betul, pintar. Berikutnya, Bu, itu kan 2, Bu.
Saya Bu, saya nggak pintar-pintar banget Bu, saya sulit Bu untuk menganalisis apalagi pakai uji statistik Bu. Kalau yang 2 variabel tadi Bu, saya harus pakai uji statistik. Oh iya benar, harus pakai uji statistik. Supaya nanti kesimpulan kalian ada H0, HA. Ini nanti, jangan dipikirkan uji statistik itu nanti. Bu, saya itu nggak sanggup kalau melakukan uji statistik. Saya maunya hanya menarasikan aja deh Bu, saya maunya hanya menggambarkan. Silahkan. Boleh. Contoh, nomor 1, ini ada tingkat kepatuhan pasien GGK dalam mengikuti tindakan HD. Ini ada kata-kata hubungan nggak? Nomor 1. Ada. Ada apa enggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak Bu, ada. tidak. Ada kata sambung dengan atau terhadap apa tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti ini berapa variabel? Bu. Satu. variabel, Bu. Nah, udah mulai pintar. Ya, ini adalah satu variabel. Ini satu variabel. Ini adalah penelitian deskriptif. Hipotesanya tidak ada. Jadi jangan kalian buat hipotesa kalian nanti di bab 3. Kalau sudah judul kalian hanya satu variabel, jangan buat hipotesa.